Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun ketua takmir Pak RT, Pak RW menawi rawuh lan sedaya jamaah pengaosan. Niki judulnya pengaosan nopo niki? Isra Mi'raj nggih. Isra Mi'raj, tapi temane sing disukani kula senes Isra Mi'raj, Pak. Nggih. Nggih, mangke sithik-sithik nggih. Jane temane niku senes Isra Mi'raj ning diawali nganggo surat Al-Isra, lha iku ora matching. Nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kula lajengaken matur sumangga lan rumiyin tansah mujudaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya tasih kaparingan iman Islam, kekuatan, semangat, hidayah, inayah, waktu luang, kekuatan, sehingga saged makempal silaturahim wonten Masjid Al-Huda, Nurul Huda, Perumahan Kordel mulia menika. Selawat salam mugi tansah turun jumondhok wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawah keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha umatipun ngantos kula lan panjenengan sedaya ing samangke lan ngantos umat Islam ngantos dinten kiamat mangke, amin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya kaparingan kesempatan kangge mengeti peristiwa ingkang luar biasa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra menika perjalanan Rasulullah saking Mekah dumugi Madinah, dumugi Masjidil Aqsa nyuwun sewu. Mi'raj menika saking Masjidil Aqsa dumateng Sidratul Muntaha. Kangge napa Bapak Ibu? Kangge nampi wahyu salat. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, gandeng menika Isra Mi'raj rembukan masalah salat mengke saged dicandhake bar salat mengke poso ngoten nggih. Soale tema sing diparingi dumateng kawula menika sejarah puasa nggih Mas Agus. Sejarah puasa. Jadi nek tak gathuk-gathukne karo Isra Mi'raj rada ra gathuk nggih. Tapi mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumiyin wonten setunggalipun sahabat nggih iki kula nyoba gathuk nih antarane Isra Mi'raj kalih Ramadan nggih. Kalau rumiyin wonten setunggalipun sahabat ingkang naminipun Mu'ad bin Jabal. Sinten Pak? Mu'ad bin Jabal. Nate tanglet kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yadkhulanil jannah wa yuba'idni 'anil nar. Ngendikanipun Mu'adz. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangletipun Mu'adz ngeten, "Duh Kanjeng Nabi, mbok kula dipun paringi akhbirni, mbok kula dipun paringi seserepan bi amalin kelawan amal yadkhulanil jannah ingkang saged nglebetaken kula dhateng swarga wa yuba'idni 'anil nar lan saged nebihaken kawula saking genine neraka." Kanjeng Nabi lajeng ngendika, "Wahai Mu'adz, sliramu wis takon perkara sing angel, perkara sing abot. Ananging perkara sing abot kuwi mau iso dadi gampang menawa Gusti Allah mau paring gampang." Lajeng Kanjeng Nabi nglajengaken, "Napa to perkara niku wau sing saged mlebetaken kula jenengan sedaya dumateng swarga lan nebihaken dhateng neraka?" Ingkang angka setunggal ngendikanipun Kanjeng Nabi, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sing angka setunggal inggih menika sembahan Gusti Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ojo pisan-pisan nyekutokake marang Allah. Niki kunci pertama supados kula jenengan sedaya menika saged mlebet swarga dipun tebihaken saking neraka nggih menika nyembah Gusti Allah lan boten nyekutokaken Gusti Allah, tidak membanding-bandingke Gusti Allah kalian makhlukipun. Salat 5 wektu nggih, lajeng ibadah sanese, sedekah jariyah sedaya menika ingkang kula jenengan sedaya tindakaken menika semata-mata kangge Allah, ampun ngantos enten tujuan sanesipun. Nomor kalih ngendikanipun Kanjeng Nabi, wa iqamis shalah lan dekno salat. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Lah niki enten gandeng cenenge kalian Isra Mi'raj wonten dalu menika. Kanjeng Nabi menika nalikanipun Isra Mi'raj itu satu peristiwa besar. Ada 2 pelajaran dalam Isra Mi'raj itu. Satu, bahwa Isra Mi'raj menika menampakkan keagungan Allah, bukan keagungan Rasulullah. Tapi Isra Mi'raj itu menampakkan keagungan Allah. Allah kuasa menembus batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh pikiran manusia. Mboten saged dipun tembus kalih nalari menungso. Ananging Gusti Allah saged nyembadani. Artosipun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nomor kalih, peristiwa nomor kalih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sholat. Sebelumnya dipertemukan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nek mulih nalar, nurut nalare menungso, wong nabi wis reneng kok iso ditemokne kalian Gusti Allah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boten enten sing mustahil. Lajeng Kanjeng Nabi dumugi Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim, naik lagi kepada Sidratul Muntaha, itu di atasnya langit yang ke-7 ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa memasuki yang dimasuki oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menerima wahyu sholat berapa kali Pak Bu? Ping pinten Bapak Ibu? Ping 50. Niki insyaallah hadisnya mutawatir. Rasulullah mendapatkan wahyu sholat 50 kali. Baru kemudian turun, hanya Nabi Musa saja yang nyangkep kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya nopo Nabi Musa duwe pengalaman Pak, gadah pengalaman. Umatipun Nabi Musa menika nggih salate ping 5 Pak.
sami kalih kula jenengan sedaya. Mung wektale mboten enten penjelasan saking Rasulullah SAW. Tapi kewajiban sholat umatnya Nabi Musa sama 5 kali sehari. Waktunya mungkin agak sedikit berbeda karena tidak ada penjelasan yang lebih detail. Ngendikane Nabi Musa, kowe bali yo ping 50 kuwi umatmu ora bakal kuat nglakoni. Umatku wae lho sing awake gedhe dhuwur gagah piteksa kowe cek kecer, apa meneh umatmu sing cilik-cilik nggerkodanan mengguk. Lemah umatnya Rasulullah SAW menika. Nggih. Di samping fisiknya kecil-kecil, nggih. Fisiknya kecil-kecil juga lemah, tidak sebagaimana umat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam menika umatnya Nabi Adam sak putra-putrane menika dhuwure, Pak. Niku kinten-kinten nggih 32 meter, Pak. Dhuwure. Nggih, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh niku sik dhuwur-dhuwur niku. Nggih, di atas 25 meter semua niku. Nggih, lah mulai Nabi Ismail niku mulai cilik-cilik ngoten. Nggih. Lah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, akhirnya pun Nabi Musa meminta Rasulullah untuk minta diturunkan 5 waktu itu. Bolak-balik nganti ping pinten, Pak? Nganti ping 5. Nabi Musa niku jane nggih wis kowe bali yo meneh. Umatmu ping 5 ora kuat. Napa nggih iya wis ngandelo karo aku. Wah, kula pun perkewuhan sing minggah melih. Wis puniki mawon saged mboten saged kula lampahi. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, napa ingkang dipun khawatiraken kaliyan Nabi Musa ternyata terbukti. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah to, Pak? Berarti kabare Nabi Musa niku bener. Bilih umat Nabi Muhammad kon nglakoni 5 wektu wae tesih angel abot. Survei terakhir, Pak. Umat Islam Indonesia menika 87% dari 240 juta niku sing salat mung 39%, Pak. Niku sing salat, dereng salat 5 waktu. Niku salat sak-sake salat lho niku. 39%. Dereng sing 5 waktu komplit niku tinggal 7%. Salat 5 waktu komplit di masjid niku tinggal 2%. Niku wong Indonesia tok dari 240 juta, 87% diantaranya Muslim yang sholat genep 5 waktu ke masjid itu hanya 2%. Pramila ngendikane Kanjeng Nabi wau, nggih, kowe wis takon masalah sing abot ning nek diparingi gampang karo Gusti Allah, kuwi luwih gampang. Napa niku salat. Nek mau syahadat gratisan, salat ini jane nggih gratisan jane. Napa meneh nek salat kon bayar, saya ora nek wong gelem salat. Wong salat gratis mawon ning 2% sing nindakne salat niki. Nggih. Salajengipun apa? Wa tasuma Ramadan. Nah niki tak hubung kita mriki niki. Nggih. Amalan berat berikutnya, yang nanti insya Allah akan menjadi mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah adalah puasa. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, sing rawuh dalu menika enten sing dereng nate poso napa mboten? Sedaya pun nate poso nggih. Alhamdulillah. Mboten enten mualaf nggih. Mboten. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, ngendikanipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mboten enten sing apa surat niku? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala.
niku wonten surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat niki terkenal sangat. Nggih, saking terkenale niku cah cilik-cilik niki nggih hafal. Nggih. Ngetikanipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, kutiba diwajibake alaikum tumrap sira kabeh asyamu poso. Kama kaya dene kutiba kang wis diwajibake alal ladzina ing atase wong-wong kang ning sangka qablikum sadurungira la'allakum tattaqun, supaya sira kabeh padha takwa. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, dalu menika kula badhe matur khususipun sing kula werni abrit niku tulisan ayat Al-Qur'an sing kula paringi werni abrit, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya dene kang wis diwajibake marang umat-umat sadurungira. Bapak Ibu, dawuh poso saking Gusti Allah niku wiwit saderenge Kanjeng Nabi niku wiwit Nabi sinten, Pak? Wiwit Nabi sinten? Nabi Adam alaihi salam niku pun didhawuhi poso, Pak. Nggih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedaya nabi lan umatipun dipun dawuhi poso. Ananging khususipun surat Al-Baqarah yang 183 niki para ulama tafsir menika ngendika akan bilih kama kutiba alal ladzina min qablikum niku umat sadurungira, niku umat saderenge umat Islam. Umat saderenge umat Islam niku umat napa, Pak? Umat saderenge umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umate Nabi Isa. Terus Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyen niki kok tampilane kok mboten patek nges gitu. Nah, niki baru cetha niki. Nggih. Nah, ngeten. Langkung ketok, Pak, nggih. Nggih, alhamdulillah. Mau kok gur cilik. Nggih, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saderengipun mangke cerita masalah sejarah puasa nggih, kama kutiba alal ladzina min qablikum, soalipun apa para ulama menika, ulama tafsir menika menyimpulkan bahwa yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 menika adalah umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah saderengipun cerita tentang puasane Nabi Isa lan nabi-nabi sanesipun, nggih kula badhe matur nuwun terkait kalian tahapan-tahapan perintah puasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih wonten Mekah, nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika biasanipun poso, Pak. Ananging posone menika namung dinggih Kanjeng Nabi piyambak, dereng dipun dawuhaken dumateng para sahabat sanesipun. Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy. Nggih. Dados yaumu Asyura nggih, tanggal 10 wulan Syura nggih, wulan Muharram, yauma tasumuhu Quraisy, yaitu yauma hari tasumuhu Quraisy, hari berpuasanya orang-orang Quraisy fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam walan kana ono an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, ya nggih poso, Kanjeng Nabi nggih poso. Falamma qadimal Madinah somahu wa amara siyamahu bisiyamihi falamma nazala Ramadan kana man sa'a somahu wa man sa'a la yasumuhu. Ngantos Kanjeng Nabi tindak dateng Madinah.
Jadi Kanjeng Nabi menika biasane anggere tanggal 10 bulan Suro niku Kanjeng Nabi siam. Ngantos nopo? Ngantos qodimal Madinah, ngantos dumugi Madinah. Nggih. Terus Kanjeng Nabi ketika puasa di bulan Suro tanggal 10 di Mekah itu adalah puasanya orang-orang Quraisy, budaya orang-orang Quraisy. Saderengipun kula lajengaken Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, menawi kula jenengan sedaya menika berbicara tentang orang-orang Quraisy niki radi aneh. Aneh nggih istimewa. Kula jenengan sedaya menika mastani orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu sebagai orang jahiliyah. Ya. Tetapi di tengah-tengah kejahilian orang-orang Quraisy itu masih ada nilai-nilai ketuhanan, masih ada nilai-nilai rububiyahnya, mengakui keagungan Allah. Niki istimewa nih. Jadi wong Quraisy itu nggih ngakoni Gusti Allah, ning nggih nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung sing digawe tenggen seputaran Ka'bah. Artinya apa? Artinya orang-orang Quraisy itu berbuat syirik kepada Allah. Padahal syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tetapi dalam hati kecilnya masih meyakini Allah, hanya saja diwujudkan dalam wujud patung-patung. Maka kemudian dalam peribadahannya, itu campuran antara syariat dan antara kesyirikan. Syariat dapatnya dari mana? Syariat dapatnya dari Nabi Ismail turun temurun. Pramila zaman jahiliyah niku Pak, nggih enten jenenge umroh, nggih enten jenenge haji, nggih enten jenenge tawaf, nggih enten jenenge sa'i, tapi dalam bingkai jahiliyah. Gitu. Bingkai jahiliyah. Kenapa? Karena mereka melestarikan ajarannya Nabi Ismail. Nek tawaf niku harusnya ajarannya Nabi Ismail itu pakai baju ihram, tapi kalau di masa jahiliyah itu kalau tawaf baju ihramnya dilepas. Mboten ngangge napa-napa Pak Bu. Nggih, nek ihram nek napa? Nek tawaf ngubengi Ka'bah itu. Termasuk salah satunya adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Untuk apa? Sebenarnya tanggal 10 Muharram itu untuk mengenang peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa peristiwa besar yang dialami Nabi Musa? Adalah peristiwa Nabi Musa membelah lautan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu kemudian diperingati oleh orang-orang Quraisy sebagai hari yang istimewa, maka mereka puasa. Mereka puasa. Dan Kanjeng Nabi juga puasa, tapi Kanjeng Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk puasa. Sampai akhirnya kemudian ya, falamma nazala Ramadan kana man syaa'a shamahu wa man syaa'a la yasumuhu. Sampai kemudian ketika perintah puasa bulan Ramadan, perintah puasa Ramadan itu turun, maka Rasulullah mengatakan ya, nazala Ramadhanu kana man syaa'a shamahu. Barang siapa yang menghendaki puasa maka puasalah. Wa man syaa'a la yasumuhu. Barang siapa yang tidak menghendaki maka tidak puasa, tidak apa-apa. Akhirnya puasa tanggal 10 Muharram itu menjadi puasa sunnah. Ya. Di dalam hadis Nabi yang terkenal yang ternyata ini, man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang mau berpuasa, puasalah. Wa man syaa'a tarakahu, barang siapa yang menghendaki meninggalkannya, tinggalkan. Nah, ini adalah awal-awal pelaksanaan puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, ada beberapa tahap Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahap yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kemudian setiap bulannya itu adalah puasa 3 hari. Ya. Puasa nopo namanya Bapak Ibu?
ayyamul bid. Puasa ayyamul bid. Di samping puasa di tanggal 10 bulan Muharram ketika di Mekah Rasulullah, di samping puasa setiap tanggal 10 di bulan Muharram, maka Rasulullah juga puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Ini perintahnya sejak kapan ini puasa ayyamul bid ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Puasa ayyamul bid ini adalah bahasa kenabian. Kenapa saya sebut sebagai bahasa kenabian? Karena semua nabi-nabi menjalankannya. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya menjalankan puasa yang kita sebut sebagai ayyamul bid. Hari-hari, ayyam itu jamaknya dari yaum, hari-hari. Bid itu putih, hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih, Pak? Napa kok disebut hari-hari putih? Enten sing mastani padang bulan. Nggih. Niku diothak-athik gathuk dadi padang bulan soalnya putih. Nggih. Ternyata Bapak Ibu, nggih. Di dalam kitab tafsir napa nggih kula kesupen. Nggih. Insyaallah nanti enten slide nomor pinter ngaten. Nggih. Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, itu mensitir tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam dicipta di surga, kemudian karena berbuat satu tindakan yang kemudian menyebabkan Adam itu kemudian diturunkan ke bumi, padahal bumi itu kondisinya berbeda dengan ketika di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, ya, sangat berbeda kondisinya dengan di surga. Berbedanya apa? Kalau di bumi itu terbiasa dengan paparan sinar matahari, tetapi kalau di surga itu tidak pernah terpapar sinar matahari, kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Maka begitu diturunkan ke dunia, maka kulit Nabi Adam terpapar sinar matahari untuk yang pertama kalinya. Maka disitulah kemudian kulit Nabi Adam yang semula putih berubah menjadi hitam. Ya, seperti kita sekarang ini kalau sering panas-panasan ya, sering panas-panasan. Tidak hanya Pak Tani saja, olahragawan itu kalau kayak ini lari di tengah awan itu ya, di siang hari itu juga, kalau tidak pakai baju atau tidak pakai tabir surya, nah itu tetap kulitnya menjadi hitam. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya terpapar sinar matahari, kulitnya berubah Bapak Ibu. Sampai akhirnya beristighfar kepada Allah, turunlah malaikat Jibril. Kamu pengen kulitmu menjadi putih kembali, maka berpuasalah setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Dalam sirah itu diceritakan ketika Nabi Adam puasa 1 hari tanggal 13, maka kulitnya sepertiga pulih. Tanggal 14 2/3 pulih. Tanggal 15 kulitnya 100% pulih sebagaimana biasa. Maka kemudian itulah yang kemudian disyariatkan kepada nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu puasa ayyamul bid, hari-hari kembali kulit Nabi Adam menjadi putih. Itu syariat Nabi Adam yang pertama. Juga ada syariat lain Bapak Ibu yang kita sampai hari ini masih menjalankan syariatnya Nabi Adam ini, yaitu ketika kita bersin disunahkan membaca apa Pak? Alhamdulillah. Yang mendengar membaca yarhamukallah. Itu ternyata juga syariat dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dalam proses penciptaannya, Allah menciptakan dari tanah 5 warna ya, merah, hitam, abu-abu, putih, coklat, yang diambil dari 5 penjuru di dunia ini. Kemudian dijadikan satu, diciptakanlah Nabi Adam itu selama 40 tahun berupa kreweng, berupa tanah liat, baru kemudian ditiupkan ruh. Ya. Ditiupkan ruh ke dalam jasadnya Nabi Adam. Ketika ruh itu sampai ke kerongkongan Bapak Ibu,
Maka kemudian Nabi Adam itu bersin. Ketika Nabi Adam bersin karena lego, itu otomatis Pak, ini defaultnya gitu, setelan pabriknya manusia itu tanpa ada diajari apa-apa. Jadi setelan pabriknya manusia itu harusnya ketika kemudian bersin itu seperti setelannya Nabi Adam, mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Allah dan para malaikat yang mendengarkan mendoakan kepada Nabi Adam, yarhamukallah. Itulah yang kemudian diadopsi oleh Rasulullah menjadi doa kita ketika bersin. Itu pertama kali. Silakan kalau penasaran bagaimana ceritanya Nabi Adam secara detail, bisa panjenengan baca di buku Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Itu ada 31 nabi yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir di sana. Lengkap sekali. Dan insya Allah itu kalau menurut saya itu adalah satu-satunya Qisasul Anbiya yang sahih di situ. Kalau sekarang itu kadang-kadang ada kisah 25 nabi dan rasul itu kadang-kadang disisipi oleh cerita-cerita Israiliyat gitu. Tapi kalau di Qisasul Anbiya-nya Ibnu Katsir ini insya Allah selamat dari kisah-kisah Israiliyat. Jadi di situ tidak hanya 25 nabi, tapi ada 31 nabi kalau nggak salah itu yang dikisahkan. Di situ ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel, ada Nabi Sis, ada Nabi Khidir, ada tambahan-tambahan beberapa nabi yang jarang kita dengar nama-namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi masih berada di Mekah kemudian pindah ke Madinah, Nabi masih meneruskan puasa tiap 3 hari tiap bulan. Selama berapa bulan? Selama 17 bulan dalam satu riwayat, dan selama 19 bulan dalam riwayat yang lain. Itu adalah tahap pertama ketika Rasulullah berpuasa. Tahap yang kedua, ya, beliau berpuasa meneruskan puasanya 10 Muharram, tapi tidak di Mekah, tetapi di Madinah. Ketika Rasulullah meneruskan puasa di Madinah tanggal 10 Muharram itu, dan dia melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu pada puasa. Gitu. Orang-orang Yahudi di Madinah itu pada puasa tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau itu benar, ya, bahwa tanggal 10 Muharram adalah peristiwa Nabi Musa membelah lautan, maka yang paling berhak untuk memperingatinya adalah aku, karena aku adalah Nabi. Maka kemudian Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyelisihi apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, maka Rasulullah menambah bukan hanya tanggal 10 Muharram saja, tetapi ditambah tanggal 9 atau tanggal 11. Kalau orang-orang Yahudi hanya tanggal 10 saja, tapi Nabi menambahnya tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya. Karena Rasulullah merasa paling berhak kita ini adalah penerus Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap yang ketiga, ya, Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan tadi menurunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seakan-akan Allah itu memerintahkan Rasulullah dan sudah ada contohnya, siapa? Umat-umat sebelum kalian. Jadi kita ini didhawuhi oleh Allah untuk puasa sebagaimana umat-umat sebelum kita. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan Allah, dengan orang-orang sebelum kamu itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam At-Tabari, ya, jika penekanannya adalah orang-orang yang berpuasanya sama dengan kita, itu adalah umat Nasrani. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin cerita dulu tentang puasanya orang-orang Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir At-Tabari ini,
Jadi dikisahkan begini, orang Nasrani itu oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Sama Pak puasanya 1 bulan di bulan Ramadan. Tetapi cara puasanya agak sedikit berbeda dengan kita. Cara berpuasanya adalah dimulai ketika kita tidur di malam hari, diakhiri waktu Isya. Ya. Ini puasanya orang-orang Nasrani. Diawali saat kita tidur, diakhiri saat Isya. Dimulai saat kita tidur itu maksudnya begini. Ketika kita selesai sholat Isya, kemudian ketiduran, maka saat itu juga kita sudah dianggap puasa. Sampai kapan? Sampai waktu Isya hari berikutnya. Ibu-ibu sudah mulai ada yang ngantuk? Berarti fokus nggih. Ini saya ingin cerita dulu puasanya umatnya Nabi Isa ini. Jadi puasanya umatnya Nabi Isa itu dimulai dari tidur sampai waktu Isya hari berikutnya. Jadi hampir 24 jam ya. Hampir 24 jam. Jadi habis Isya kemudian kita tidur ya sudah gitu. Akhirnya harus nunggu sampai besok malam ketika Isya itu baru kita boleh makan ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu bulan Ramadan itu sama dengan sekarang, bergeser mulai dari musim hujan, musim panas ya. Kalau di daerah-daerah subtropis itu bahkan sampai musim dingin ya, musim semi dan seterusnya. Maka orang-orang Nasrani ini ketika berpuasa dan bulan Ramadannya itu kebetulan itu pas musim panas, ini luar biasa sambate Bapak Ibu, luar biasa. Jadi ketika cuaca ekstrim itu mereka merasakan keberatan yang sangat luar biasa. Mbuh kuwi pas panas, mbuh kuwi pas musim salju dan seterusnya. Karena Ramadan itu kan pakai hitungan bulan, sementara musim itu dengan hitungan Masehi. Jadi kan Ramadan itu melampaui segala musim. Nggih sok-sok ning musim panas, nggih sok-sok ning musim dingin, sok-sok ning musim salju kalau di daerah subtropis. Kalau kita ini ya sok kemarau, sok penghujan begitu. Nah, ini dirasakan sangat berat bagi orang-orang Nasrani. Kemudian sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, mereka datang ke gereja-gereja mereka, mereka datang kepada para pastor atau apa ya, pemuka-pemuka agama mereka, kemudian protes. Ini kira-kira isora dipindah ki posone gitu. Udah dipindah ki golek suasana lempena kan gitu. Nah, inilah awal mula penyimpangan orang-orang umatnya Nabi Isa tentang puasa Ramadan. Maka kemudian para pastor-pastor mereka, para rahib-rahib mereka itu menyetujui apa yang disampaikan oleh umatnya itu. Oke, kita pindah saja ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, yang semula itu puasanya 30 hari di bulan Ramadan, maka oleh majelis fatwanya mereka dipindah Bapak Ibu. Dipindah tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi dipindah di antara musim panas dan musim dingin. Musim yang penak lah gitu, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Tetapi mereka sadar bahwa pemindahan ini sebenarnya salah gitu. Jadi orang-orang Nasrani itu sebenarnya sadar ini pindah ini salah. Maka untuk menebus kesalahan itu, mereka tambahi jumlah puasanya itu. Tidak hanya 30 hari, tidak hanya 1 bulan. Mereka tambah 20 hari, jadi mereka puasa selama 50 hari. Tapi dicarikan hawa, dicarikan musim yang enak untuk puasa. Tapi lama-lama sampai hari ini kayaknya nggak ada yang puasa sampai 50 hari ya. Ya, nggak ada gitu. Nah, inilah yang kemudian
awal mula penyimpangan orang-orang Nasrani terhadap puasa Ramadan. Maka ketika kemudian tahun kedua Hijriah di Madinah itu Rasulullah SAW menerima wahyu tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa. Ya. Ini tadi mulainya jam berapa nih? 8:30. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa. Caranya bagaimana? Caranya mengadopsi caranya umat-umat sebelum kaum muslimin, yaitu mengadopsi caranya umatnya Nabi Isa berpuasa. Hanya waktunya dimajukan sedikit. Kalau zaman Nabi Isa itu dari tidur sampai Isya, tapi kalau kaum muslimin di awal mula pertama kali puasa Ramadan itu disyariatkan, itu dari tidur sampai maghrib. Hanya maju kira-kira 1 jam ya. Dari tidur sampai maghrib. Jadi kalau misalkan jenengan pas tarweh itu ngrungokne kultum, antuk-antuk, ngantuk makler ngoten, mengke teng dalem pun mboten oleh dahar, pun mboten oleh ngunjuk. Enggak boleh. Itu sudah puasanya sudah mulai. Ya, sampai kapan? Sampai besok maghrib. Ya. Itu awal mula syariat puasa diberlakukan kepada kaum muslimin di Madinah di tahun pertama. Di tahun pertama. Jadi saya ulangi, mulai dari tidur sampai kemudian maghrib hari berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syariat ini memakan korban, Pak. Ya. Ternyata syariat ini memakan korban. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini apa istilahnya ya? Petani, ya, peladang lah begitu. Orang yang kerjanya petani, karena dia adalah orang-orang Ansor, jadi orang Madinah asli. Kalau orang Mekah itu biasanya pedagang, tapi kalau orang Madinah asli itu petani rata-rata. Dan dia pergi ke ladang dari pagi sampai sore. Sholat dilakukan di ladang. Namanya Qais bin Sirmah. Dia puasa, berangkat ke kebun, kemudian pulang. Dia berharap istrinya itu menyiapkan bukaan gitu. Ternyata sampai di rumah istrinya belum menyiapkan bukaan. Sampai akhirnya kemudian menyuruh istrinya untuk memberi sesuatu keluar rumah. Dan Qais bin Sirmah ini kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, balik dari masjid, kemudian layah-layah di rumah sambil menunggu istrinya cari bukaan. Ternyata istrinya belum datang, dia ketiduran, Pak. Dia ketiduran karena kerja seharian, kemudian saking capeknya akhirnya ketiduran. Istrinya mau bangun kan nggak tega. Ya, wis nyekel panganan jane arep digugahi ora tegel, turune angler enak. Sampai akhirnya Qais bin Sirmah ini ya langsung puasa otomatis. Padahal besok pagi dia masih harus ke ladang. Maka akhirnya ke ladang lah beliau. Ke ladang, tetap ke ladang. Sampai tengah hari berikutnya pingsan, Pak. Qais bin Sirmah ini pingsan karena kemarin sudah nggak keisi makanan. Begitu sampai di rumah, dia itu mau buka belum jadi, sudah ketiduran. Gitu. Jadi ini korban yang pertama, Qais bin Sirmah ini kemudian pingsan. Pingsan dan akhirnya digotong itu dari ladang ke rumah. Jadi kerumunan, dan berita ini akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini korban yang pertama. Korban ketika syariah puasa awal-awal diterapkan di Madinah oleh Rasulullah SAW dengan syariahnya umat sebelum umat Islam, yaitu umatnya Nabi Isa AS. Korban yang kedua itu yang berkenaan bukan sahabat biasa, tapi ini sahabat yang jenengan kenal semua, namanya Umar bin Khattab. Ini korban yang kedua. Jadi kalau di siang harinya itu Qais bin Sirmah ini pingsan ya karena dia kelaparan karena belum sempat berbuka. Kalau Umar ini beda lagi ceritanya.
ketika malam-malam Umar ini jarang sekali tidur malam. Artinya malamnya itu tidurnya sedikit sekali. Biasanya beliau kemudian sepertiga malam terakhir itu sudah sholat dan seterusnya. Kan ada kisah ya. Jadi Sayyidina Umar itu begitu beliau wafat itu ini kelopak matanya ini sampai kemudian di pipinya ini seakan-akan ada sungainya begitu. Jadi Umar yang kita kenal orang yang garang itu ya, orang kalau ketemu orang kafir itu koyo-koyone remangan itu ya. Itu ketika beliau malam itu biasanya menangis, dan ini apa namanya, kelopak matanya ini kayak ada aliran gitu, kayak ada aliran sungai itu. Apa nek wong Jawa ngaran itu? No maksudnya ngapal nopo-nopo nggih. Nilak ngoten lho. Nilaknya itu tilak karena air matanya. Itu Umar. Makanya Umar itu terkenal jarang tidur malam gitu. Nah, ketika malam bulan puasa itu, kemudian ketika dia belum tidur, istrinya sudah tidur, Pak, dibangunkan. Umar belum puasa, istrinya sudah puasa, karena puasanya mulainya ketika tidur. Begitu dibangunkan oleh Umar, diajak main, Pak, istrinya ini gitu. Ini 18 plus ini ya. Jadi diajak main oleh Umar. Begitu selesai Umar baru sadar, waduh ciloko ini, kowe malah wis turu to, Bu? Oh, lah kok buka. Nah, akhirnya memakan korban yang kedua ini, sampai akhirnya kemudian cerita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Qais bin Sirmah tadi pingsan. Yang kedua, Umar bin Khattab ini malam-malam membangunkan istrinya untuk diajak bermain gitu. Padahal namanya puasa itu mencegah dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa sejak awal sampai akhir. Awalnya apa? Kalau zaman Nabi dulu, di awal-awal itu tidur. Nah, sampai akhirnya kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari peristiwa Umar dan Qais ini akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Bagaimana ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhillal lakum, dihalalkan untuk kalian, lailatas siyamu, di malam bulan Ramadan ya. Ar-rafasu, bermain-main, ila nisaikum, dengan istri-istri kalian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagimu. Atau kebalik, hunna libasul lakum, dia adalah pakaian untukmu, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian untuknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kejadian ini ya, Qais bin Sirmah dan Umar bin Khattab ini, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merevisi batas antara mulai puasa sampai akhir puasa. Kapan batasnya? Akhirnya Rasulullah mengkoreksi, mulai puasanya adalah mulai terbit fajar sampai maghrib. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai maghrib ya. Fajar shadiq itu adalah fajar, bukan fajar shadiq ya, fajar sungguhan. Namanya sebentar, saya agak lupa itu. Kalau fajar shadiq itu sebelum fajar. Kalau fajar kadzib itu fajar bohongan. Jadi dalam perpindahan dari malam ke siang itu ada 3 tahap. Pertama namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu belum masuk sepertiga malam, tapi sudah seakan-akan fajar. Jadi kalau panjenengan lihat ke sebelah timur, langit di sebelah timur, akan ada terontong-terontong warna putih. Tetapi warna putihnya ini tidak horizontal, tetapi vertikal, naik ke atas. Kalau para ulama itu menyamakan dengan ekor serigala, jadi jentar
gitu. Jadi dari bawah ke atas begitu putihnya. Berarti kalau di langit itu warna putihnya masih seperti itu namanya fajar kadhib, fajar bohongan. Dan itu belum masuk fajar. Nah, yang fajar sungguhan itu adalah fajar sotik. Fajar sotik itu fajar di mana kita sudah bisa memasuki sholat subuh. Bagaimana fajar sotik itu? Fajar sotik itu ketika ada warna putih horizontal membentang sepanjang ufuk timur, namanya fajar sotik. Nah, ini di Indonesia ini terjadi khilafiyah ini ya. Kapan ini fajar sotik ini terjadi? Bukan Pak Sotik ya, namanya fajar sotik. Fajar sotik itu ada yang mengatakan matahari posisinya 20 derajat di bawah ufuk, ada yang 18 derajat di bawah ufuk, ada yang 16 derajat di bawah ufuk. Nah, ini terjadi khilafiyah. Kalau di Arab Saudi itu dianggap fajar sotik itu kalau matahari sudah 16 derajat di bawah ufuk. Kalau Indonesia 20 derajat di bawah ufuk. Ya. Kalau Muhammadiyah 18 derajat di bawah ufuk. Selisihnya 8 menit, Pak. Ya, jadi kalau versi Kemenak itu 20 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi tandanya apa? Tandanya kalau zaman Nabi dulu itu kalau tidak ada lampu sama sekali, jadi peteng dedet gung liwang-liwung itu, kemudian kita mengeluarkan benang putih dan benang hitam, itu kalau fajar kadhib itu kita belum bisa membedakan ini antara benang putih dengan benang hitam. Tapi kalau sudah masuk fajar sotik, fajar yang sebenarnya, maka tanpa lampu sekalipun kita bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Itu namanya fajar sotik. Kemudian tahap yang berikutnya adalah keluarnya matahari dari ufuk timur, itu pagi. Jadi tahapannya ada 3 tadi ya, fajar kadhib, fajar sotik, kemudian terbitnya matahari dari timur yang kita sebut sebagai syuruk. Ya, maka kemudian kita kenal ada namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat syuruk atau sholat isyraq itu kira-kira 10 menit ya setelah matahari terbit, matahari mintip itu kita tunggu sampai 10 menit sampai matahari terbit sempurna, baru kemudian kita sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan mulai puasa? Mulai puasa adalah ketika masuk fajar sotik, azan subuh itu kita mulai puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nah, setelah itu diberlakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tahun kedua Hijriah di Madinah, maka tidak ada lagi memakan korban. Ya. Jadi tidak ada lagi memakan korban sebagaimana Qais bin Sirmah dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semuanya nanti disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang mulia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ya. Jadi sejak saat itu ya, maka sejak ayat tadi turun tadi ya, maka sudah lengkaplah syariat ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi mulai ibadahnya itu 29 atau 30 hari menyesuaikan kalender atau menyesuaikan situasi dan kondisi di masyarakat kita. Ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab, ya. Ada yang pakai kalender hijriah global tunggal. Nah, ini saya sedikit sepil ya, atau saya sedikit ceritakan tentang kalender hijriah global tunggal. Jadi sebanyak 60 negara menyepakati di muka bumi ini namanya KHGT, kalender hijriah global tunggal. Indonesia termasuk yang menyepakati walaupun tidak diwakili oleh negara. Tapi sebagian ulamanya itu ada yang ikut hadir di konferensi di Turki ya tahun 2016 itu awalnya. Nah, itu namanya kalender hijriah
global tunggal. Apakah kalender hijriah global tunggal itu? Kalender hijriah global tunggal itu adalah di mana di muka bumi ini, ya, di belahan manapun, ketika sudah masuk tanggal 1 bulan baru, entah itu 1 Syawal, entah itu 1 Ramadan, maka yang lainnya sudah harus mengikuti tanggal yang sama. Harapannya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dengan adanya kalender hijriah global tunggal ini, tidak ada lagi perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya, terkait penentuan 1 Syawal, penentuan 1 Ramadan, penentuan wukuf. Tidak ada perbedaan lagi. Harapannya begitu. Walaupun ini belum diterima oleh seluruh umat Islam, tetapi ini sudah kemajuan yang luar biasa. Ya, ada satu kemajuan yang luar biasa. Jadi ini kita menggunakan matlak alami, ya, menggunakan wilayatul hukminya itu, wilayah hukumnya itu wilayah satu dunia ini. Jadi misalkan di Turki sana sudah terlihat bulannya, maka di Indonesia termasuk yang mengikuti. Indonesia sudah kelihatan, maka di Turki juga mengikuti. Nah ini, jadi ini namanya secara singkatnya, secara sederhananya kalender hijriah global tunggal. Kita berharap nanti mudah-mudahan, ya, kita termasuk yang bisa disatukan oleh kalender ini. Karena kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di luar Islam itu punya kalender Masehi, itu kan tidak ada kok Amerika tanggal 1 neng kene tanggal loro, itu tidak ada. Begitu tanggal 1 ya tanggal 1 semua. Begitu hari Minggu, hari Ahadnya itu tanggal 1, dimanapun kita berada, Minggu itu ya tanggal 1 gitu. Kalau di umat Islam kan ada yang tanggal 1 nih Minggu, ono sing tanggal 1 nih Senin. Lah wong tanggale wis 1 kok dinane iso beda kan, ya lucu gitu. Nah maka ini ada upaya namanya KHGT, kalender hijriah global tunggal, ya, agar semuanya bisa menyamakan dalam hari yang sama, tanggalnya sama. Jangan sampai terjadi nenggon kuwi tanggal 1 ini Senin, langgonmu tanggal piro, tanggal 1 nenggonku Selasa, padahal bulannya 1, mataharinya 1, kok bisa beda. Maka ini kemudian diinisiasi namanya KHGT, kalender hijriah global tunggal, ya. Untuk tahun ini, ya, sementara di Indonesia yang menggunakan atau yang menyesuaikan kalender perhitungannya ke KHGT yang internasional itu baru dari Muhammadiyah kalau untuk Indonesia. Maka untuk tahun ini, mulai tahun ini Muhammadiyah itu penghitungan kalendernya sudah menyesuaikan dengan 60 negara Islam sedunia ini yang menggunakan kalender hijriah global tunggal. Nanti perhitungannya tanggal 1 Ramadannya adalah tanggal 1 Maret. Nanti puasanya 29 hari kalau KHGT tahun ini. Maka tanggal 1 Syawalnya itu tanggal 30 Maret, ya. Jadi nanti mulai puasa dan 1 Syawalnya berada dalam 1 bulan Maret, di ujung awal sama ujung akhir insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi sejarah, ya, bagaimana sampai kemudian umat Islam itu punya syariah puasa Ramadan, ya. Baik, ini saya cuplikkan sedikit, ya, puasa dari nabi ke nabi. Kita akan lihat tadi sedikit, saya sudah singgung tentang puasanya Nabi Adam, kita lewati saja. Kemudian kita masuk ke puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Puasanya Nabi Nuh alaihissalam ini ada beberapa versi. Yang pertama, puasanya Nabi Nuh itu sama dengan puasanya Nabi Adam dan puasanya Rasulullah, 3 hari tiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Tetapi juga Nabi Nuh ini memiliki tradisi atau syariah puasa setengah tahun puasa, setengah tahun berbuka, ya gitu. Atau juga beliau punya tradisi setengah tahun puasa itu selama berada di atas kapal, karena di atas kapal selama 6 bulan beliau kemudian memerintahkan seluruh umat yang di atas kapal atau bahtera Nabi Nuh itu untuk berpuasa. Nah ini puasanya Nabi Nuh alaihissalam.
Kemudian puasanya Nabi Ibrahim, ya. Puasanya Nabi Ibrahim adalah Tabrani menuturkan Abu Dzar dan seterusnya bahwa Nabi Ibrahim itu berpuasa 3 hari tiap bulan, dan ia berpuasa sepanjang tahun dan berbuka sepanjang tahun. Ini puasa Nabi Ibrahim. Jadi ini Ibrahim itu pernah berpuasa sepanjang tahun. Jadi selang-selingnya itu tahunan. Ya, tahun ini poso, tahun sesuk ora poso gitu. Tapi puasa yang 3 hari tadi, 13, 14, 15 itu tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi-nabi. Jadi makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa 3 hari tiap bulan itu adalah bahasa yang sama yang dimiliki oleh para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Rasulullah Muhammad SAW, itu semuanya ya, semuanya berpuasa sebagaimana puasa Nabi Adam, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian puasanya Nabi Daud. Nah, ini puasa yang sering kita laksanakan karena memang Rasulullah memerintahkan afdhalus shaumi shaumu akhi Dawud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya saudaraku Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Tapi kalau dalam Qisasul Anbiya itu diceritakan puasanya Nabi Daud itu setengah tahun berbuka, setengah tahun puasa. Padahal puasanya diselang-seling, sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora gitu. Nek digunggung kan akhirnya setengah tahun puasa, setengah tahun berbuka. Tapi pelaksanaannya adalah sehari puasa, sehari berbuka. Kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini? Jadi ada 3 orang sahabat waktu itu ya bertekad, satu, tidak akan tidur setiap malam, dia akan sholat terus, nggak pernah tidur. Yang kedua, tidak akan pernah menikah. Yang ketiga, tidak akan pernah berbuka, mau puasa terus. Kenapa 3 orang ini ingin ibadahnya itu menyamai Rasulullah? Karena 3 orang ini bertanya kepada Aisyah, wahai Bunda Aisyah, gimana ibadahnya Rasulullah? Kemudian diceritakan oleh Bunda Aisyah kepada 3 orang ini. Maka kemudian dia bertekad, ya wis nek ngono aku ora arep turu, aku nek bengi arep sholat terus, ora arep turu. Ya wis aku nek arep rabi marai mumet, aku arep ibadah terus. Yang ketiga, ya wis aku ora arep buka, aku arep poso terus sepanjang hidup. Nah, ini ternyata 3 orang ini kemudian didengar oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Salah satu nasihat beliau untuk yang akan berpuasa terus ini, beliau mengatakan, kalau misalkan kamu mau berpuasa, puasalah sunnah 3 hari tiap bulan. Kalau kurang, Senin Kemis. Kalau kurang, sehari puasa, sehari tidak, sehari berbuka. Nah begitu. Jadi ini adalah syariat Rasulullah SAW untuk umatnya yang diadopsi dari puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian puasanya Bani Israel. Ya, puasanya Bani Israel. Puasanya Bani Israel ini sebenarnya adalah juga puasa Ramadan, karena menurut Imam Qatadah ini bahwa seluruh nabi-nabi itu sebenarnya diperintahkan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau ini masih khilaf ya, masih khilafiyah. Kalau yang mutawatir itu setiap nabi diperintahkan 3 hari puasa tadi itu insya Allah mutawatir. Tapi kalau setiap puasa Ramadan diperintahkan kepada seluruh nabi-nabi, ini masih dalam diskusi, belum mencapai kata sepakat. Tetapi kalau puasa Ramadan adalah diperintahkan kepada umatnya Nabi Isa, ini rata-rata sepakat para ulama ya. Rata-rata sepakat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara umat-umat manusia ini ya, ternyata itu ibadah puasa itu sambung menyambung begitu. Antara umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris sampai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga puasa adalah bagian bahasa ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
ketika kita menjumpai bulan Ramadan nanti, berusahalah kita untuk berpuasa sekuat tenaga. Bapak Ibu, jangan pernah ada yang kemudian menyengaja untuk tidak berpuasa padahal kita kuat. Kita tidak kerja keras atau kerjanya yo biasa wae, enggak begitu perkoso gitu. Kemudian juga kita tidak sedang safar, artinya kita baik-baik saja di rumah, ya. Kok kita tidak berpuasa? Artinya tidak ada udzur yang menghalangi kita berpuasa, ya. Kok kita tidak berpuasa? Maka bertobatlah kalau yang pernah seperti itu. Kalau sudah tahu, jangan pernah menjalankan itu. Kenapa? Karena kalau kita sebenarnya kuat berpuasa, tidak ada halangan untuk berpuasa, tidak ada udzur untuk berpuasa, tapi kok tidak berpuasa, misalkan satu hari yang kita tinggalkan dengan kondisi seperti itu, maka kita tidak bisa mengqadhonya, tidak bisa menyaurnya, walaupun kita puasa seumur hidup kita. Jadi kalau kita tidak ada udzur, tidak ada halangan, awake sehat, neng omah, orang bepergian, ya, orang rekoso, orang loro, dan seterusnya, kok nganti raposo, ya, kok sampai tidak puasa sehari saja, maka sehari yang kita tinggalkan ini, kalau mau kita sahur, gitu, seumur sisa hidup kita, maka tidak akan ke sahur, gitu. Karena ini kita memang menyengajakan meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban yang telah diberikan Allah, yang telah diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sekali lagi kita diringankan ibadah puasa kita, insya Allah nanti dimudahkan kita, ya, kemudian senantiasa kita bisa berpegang teguh atas hidayah Allah ini, dan kita dikelompokkan menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita bisa berpuasa, maka puasa kita mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabillahi cekap semanten, ini sudah jam 9:30. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan di malam hari ini, ya, mulai dari sholat sampai kemudian sejarah puasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan kita. Ternyata puasa itu tidak dominasi umatnya Rasulullah saja, tetapi umat-umat sebelumnya juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.